Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amali wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Amin. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, mas'alatun. Ini suatu masalah. An-nabiyyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu kullal ghaibi, tidak mengetahui akan setiap perkara ghaib. Hadhihi mas'alatun muhimmah. Ini masalah penting fi bayani, dalam penjelasan anna rasulah, bahwa Rasulullah la ya'lamu kullama ya'lamuhu Allah, tidak mengetahui oleh Rasulullah akan setiap apa yang diketahui akan dia oleh Allah. Tidak boleh mengatakan Rasulullah mengetahui segala sesuatu yang diketahui oleh Allah. Itu perkataan kufur, menyerupakan Rasulullah dengan Allah. Na'udzubillah. Wa innamallahu, dan sesungguhnya hanyalah Allah Ta'ala atla'ahu, menampakkan atau memperlihatkan atas Rasulullah ala ba'dil ghaibiyati, atas sebagian perkara-perkara ghaib. Tidak semua perkara ghaib, tetapi dalam sebagian perkara ghaib. Walidzalika, dan karena itu, bahwa Rasulullah hanya mengetahui perkara atau sebagian perkara ghaib yang diberitahukan oleh Allah kepada beliau. Yunasibu, sesuai, ayyuzadah, untuk ditambahkan, ala jauharati, atas matan jauharatut tauhid, fi hadzal mawdi'i, pada ini tempat, baitan yatiman, bait yang menyendiri, fi hadhil mas'alati, dalam ini masalah. Ini namanya apa? Iqtirah. Iqtirah itu semacam kritik atau semacam masukan dari pensyarah Jauharatut Tauhid. Beliau mengatakan, Syekh Jamil Halim rahimahullah mengatakan, alangkah baik umpama ditambahkan sebuah bait pada bagian ini berikut ini. Walau dzakaraha, seandainya menyebutkan akan itu bait an-nazimu, oleh penazam, la rubbama qala, maka mungkin berkata ia dengan tambahan bait ini, istasarallahu bi ilmil ghaibi jami'ihi fala takun fi raibi. Istasarallahu bi ilmil ghaibi jami'ihi fala takun fi raibi. Hanya oleh Allah mengetahui terhadap semua perkara ghaib atau ilmul ghaib, jami'ihi, seluruhnya ilmul ghaib, hanya Allah. Fala takun fi raibi, maka jangan engkau ragu
dalam perkara ini. Wa qad qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, wa huwa bikulli syai'in alim, wa huwa, dan dia Allah, bikulli syai'in, dengan setiap sesuatu, alimun, maha mengetahui. Falau sahha, maka jika benar, li ghairihi, bagi selain Allah Ta'ala, al-ilmu bikulli syai'in, mengetahui dengan setiap sesuatu, lam yakun litamadduhi biwasfihi, maka tidak ada untuk pujian, biwasfihi, dengan sifat, dengan mensifati oleh Allah nafsahu, akan dirinya, bil ilmi bikulli syai'in, dengan mengetahui dengan setiap sesuatu, makna, akan suatu makna. Yang dimaksud, kalau selain Allah ada yang mengetahui kulla syai', maka ini ayat tidak mengandung makna. Mengapa? Karena ayat ini tujuannya Allah memuji dirinya sendiri, bahwa hanya dia Allah sendiri yang mengetahui kulla syai'. Ada berarti paham ini? Ta'ala Allahu an dzalika, maha suci Allah daripada demikian itu. Rasul itu mengetahui sebagian apa? Rasul mengetahui sebagian apa aja? Ia mengetahui, Rasulullah hanya mengetahui pada beberapa perkara ghaib yang diberitahukan oleh Allah, tidak dalam seluruh perkara. Contohnya apa? Ya banyak. Seperti misalkan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang daripada kehidupan akhirat, tentu tidak serincinya, tetapi dalam beberapa perkara, seperti misalkan al-ba'ats, al-hasyr, al-hisab, asy-syirat, al-mizan, dan lain sebagainya. Itu kan perkara-perkara yang akan terjadi di masa mendatang. Adapun kehidupan akhirat yang tanpa penghabisan, penduduk surga di dalam surga ila ma la nihayah, sampai tanpa penghabisan, apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, setiap hari mereka bernafas berapa hembusan, rincian perbuatan penduduk surga di dalam surga terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah terhadap mereka, itu hanya ada pada ilmu Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Lanjut. Wa qad ibtuliyatil ummatu, dan telah kena bala atau diuji ini umat, ummatu bacanya, ibtuliyatil ummatu pakai dhammah, bi aqwamin, dengan beberapa orang atau golongan, yaquluna, yang berkata mereka, innar rasula, sesungguhnya Rasulullah, ya'lamu, mengetahui oleh Rasulullah, kullama ya'lamuhu Allah, akan setiap apa yang mengetahui akan kullama Allahu, oleh Allah. Faqad ja'alu, maka telah menjadikan oleh mereka ar-rasula, akan Rasulullah, musawiyan, sepadan atau sama, lillahi, bagi Allah, fi sifatil ilmi, dalam sifat ilmu. Wahum, dan mereka, yazunnuna, menyangka oleh mereka, anfusahum, akan diri mereka, madihina lirrasuli, memuji oleh mereka akan Rasulullah. Mereka menyangka dengan begitu bahwa mereka telah memuji Rasulullah dengan sebenarnya pujian. Na'udzubillah. Justru itu menempatkan Rasulullah bukan pada tempatnya. Wahum, dan mereka,
Orang-orang semacam itu, aqwamun, golongan semacam demikian itu, hukman secara hukum, fil haqiqati dalam hakikatnya, kaman qala seperti orang yang berkata, innar rasula qadirun ala kulli syai. Sesungguhnya Rasulullah kuasa atas segala sesuatu. Nauzubillah. Orang yang mengatakan Rasulullah mengetahui segala sesuatu yang diketahui oleh Allah, atau orang yang mengatakan Rasulullah kuasa atas segala sesuatu yang dikuasai oleh Allah, itu kata-kata kufur. Fakilal fariqaini, maka setiap kedua kelompok yang mengatakan demikian itu kuffarun, adalah orang-orang kafir, zanadiqatun, adalah orang-orang zindiq. Sebab dengan demikian mereka menyerupakan Allah dengan Rasulullah, menyerupakan al-khaliq dengan al-makhluq. Nauzubillah. Wasawaun, lanjut, wasawaun, dan sama halnya, fi dzalika, dalam demikian itu, man qala, seorang yang berkata innar rasula, sesungguhnya Rasulullah, alimun, mengetahui oleh Rasulullah, bi kulli syai'in, dengan setiap sesuatu, bi i'lamillahi lahu, dengan diberitahukan oleh Allah lahu, baginya Rasulullah, dalam setiap sesuatu itu, au bi ghairi dzalika, atau dengan tanpa demikian itu, tanpa diberitahu oleh Allah, sama dua-duanya sesat. Fala mahiyya lahu 'anil kufri, maka tidak ada keselamatan baginya dari kekufuran. Wa qad waqa'a fihi, dan dia itu orang telah jatuh di dalamnya al-kufr. Walaupun ini orang mengatakan Rasulullah mengetahui segala sesuatu serincinya seperti apa yang diketahui oleh Allah, dan dia mengatakan bahwa Rasulullah mengetahuinya karena Allah mengkaruniakan ilmu tersebut kepadanya, atau memperlihatkan segala sesuatu tersebut kepada Rasulullah. Walaupun dia mengatakan begitu, atau dia mengatakan Rasulullah mengetahui segala sesuatu tanpa diberitahukan oleh Allah. Kalau ini orang mengatakan Rasulullah mengetahui segala sesuatu seperti apa yang diketahui oleh Allah, ini orang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nauzubillah. Fala ahada, maka tidak ada seorang pun, yuhitu bil ghaibi, yang meliputi dengan perkara ghaib, kullihi, seluruhnya perkara ghaib, ilman, oleh ilmunya, illallahu ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Maksudnya tidak ada siapapun yang mengetahui setiap perkara ghaibiyat serinci-rincinya, sedetail-detailnya, kecuali Allah. Allah berfirman begitu dalam Al-Quran, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Masya Allah, ini ayat Quran jelas betul ini. Qul, bahkan diperintah oleh Allah kepada Rasulullah, qul, katakan olehmu wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati, tidak mengetahui oleh siapapun yang ada di langit. Siapa yang di langit? Para malaikat. Wal ardi, dan oleh siapapun yang ada di bumi. Di bumi siapa? Jin, para nabi. Tidak ada siapapun dari mereka yang mengetahui al-ghaibah, akan perkara ghaib, illallah, kecuali Allah. Masya Allah. Ini ayat Quran menetapkan begitu. Nah, maka tidak boleh mengatakan Rasulullah mengetahui segala sesuatu serincinya. Segala sesuatu yang diketahui oleh Allah, maka itu diketahui oleh Rasulullah. Nauzubillah. Wa man i'taqada, dan siapa orang berkeyakinan khilafa dzalika, menyalahi demikian itu, artinya menyalahi keyakinan
Islam yang menetapkan bahwa yang mengetahui semua perkara ghaib itu hanya Allah. Siapa orang menyalahi ini, faqad kadzdzabal Qur'ana, maka dia telah mendustakan Al-Qur'an. Wan nabiyyah, dan mendustakan Rasulullah. Wa ijma'il muslimina, dan ijma' semua umat Islam, orang-orang Islam, qatibatan seluruh mereka. Jadi Rasulullah sendiri dalam hadisnya, dalam banyak hadis memberikan isyarat atau pemahaman bahkan secara jelas bahwa beliau tidak mengetahui kullal ghaibiyat. Dan itu nyata dalam kehidupan Rasulullah. Misalkan ada orang-orang munafik yang bercampur dengan para sahabatnya yang mereka memata-matai umat Islam untuk menghancurkan umat Islam. Orang munafik itu orang-orang kafir. Kalau Rasulullah tahu, ya oleh Rasulullah diusir. Oleh Rasulullah diusir. Nah, Rasulullah berbaik sangka. Mereka bercampur dengan para sahabat. Itu artinya bahwa Rasulullah tidak mengetahui isi hati setiap orang manusia. Itu artinya bahwa Rasulullah tidak mengetahui al-ghaibiyat, tidak mengetahui semua perkara yang gaib. Nanti akan ada disebutkan dalil akli dan dalil naqli terkait itu. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-raddu bil burhanil aqli, bantahan dengan dalil akli. Ini dalil akalnya terhadap orang yang menetapkan bahwa Rasulullah mengetahui setiap perkara ghaib sebagaimana apa yang diketahui oleh Allah. Nauzubillah. Kaifa yu'qalu, bagaimana diterima akal, ayyakuna ar-rasulu, bahwa adalah Rasulullah alladzi 'asha, yang hidup oleh Rasulullah salasatan wa sittina sanatan, 63 tahun, salasatan wa 'ishruna minha, 23 darinya, 23 dari umurnya tersebut, ba'da an-nubbi'a, setelah diangkat menjadi nabi. Rasulullah diangkat jadi nabi umur berapa? 40 tahun. Jadi Rasulullah berdakwah dengan kenabiannya, menyampaikan risalah dari Allah selama 23 tahun. 40 tahun ke bawahnya belum diangkat jadi nabi. Umurnya berarti jumlahnya berapa? 63 tahun. Itu pun dari 63 tahun diangkat jadi nabinya adalah 23 tahun. Berdakwah dengan kenabian dan kerasulannya hanya 23 tahun. Bagaimana diterima oleh akal bahwa Rasulullah dengan umur atau dengan risalah kenabian yang hanya 23 tahun, muhyitan ilman, meliputi oleh ilmunya, bikulli ma'lumatillahi, dengan setiap perkara yang diketahui oleh Allah. Enggak bisa diterima oleh akal. Fa ilmullahi, maka ilmu Allah syamilun, itu mencakup lil jaizati, bagi seluruh perkara jaiz aqli, al jaizat atau al mumkinat al-aqliyah. Alam ini dengan segala isinya disebut apa? Al-mumkinat al-aqliyah, al-jaizat al-aqliyah. Alam ini yaitu kullu ma siwa Allah, segala sesuatu selain Allah, itu disebut apa? Jaiz aqli. Ilmu Allah mencakup semua perkara jaiz aqli wal mustahilat, dan seluruh perkara mustahil aqli, wal wajibi, dan mencakup perkara wajib aqli. Ilmu Allah mencakup
tiga perkara ini, al-jaizat, al-mustahilat, dan al-wajibat. Wa hadzal qawlu, dan ini pendapat. Dan ini pendapat, itu pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah mengetahui kullal ghaibiyah, semua perkara yang gaib secara mutlak. Qad waqa'a, telah terjadi, min ba'dil muntasibina lil barilawiyah, bagi kelompok yang namanya barilawiyah. Ada kelompok yang namanya itu. Mereka mengatakan, kelompok ini mengatakan bahwa Rasulullah mengetahui segala perkara ghaib seperti apa yang diketahui oleh Allah. Wala naqulu, dan tidak berkata oleh kita, ini kata pensyarah kitab ini, dan tidak berkata oleh kita, inna fudala'ahum, bahwa orang-orang terkemuka mereka, kelompok al-barilawiyah itu, yaquluna bihi, berkata dengan demikian itu. Berkata dengan demikian. Yang dimaksud orang-orang terkemukanya dari kelompok ini semacam kelompok tasawuf atau tarekat. Orang-orang terkemukanya dari kalangan kelompok al-barilawiyah ini adalah orang-orang terkemuka, lurus akidahnya. Tetapi generasi ke bawahnya, para pengikutnya banyak yang melenceng, yang diantara kerusakan akidah mereka itu tadi, mereka mengatakan bahwa Rasulullah ya'lamu kullama ya'lamuhullah, mengetahui segala sesuatu apa yang diketahui oleh Allah. Adapun para tokoh-tokohnya, para pemuka-pemukanya dari kelompok ini tidak mengatakan demikian itu. Lanjut. Wa kaifa yu'qalu, dan bagaimana diterima akal, ayyakuna ar-rasul, bahwa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ia ala Abdullah ibn Ubay ibn Salul, atas Abdullah ibn Ubay ibn Salul, alladzi mata munafiqan, yang mati dia Abdullah ibn Ubay dalam keadaan munafik dia. Wa huwa fil haqiqati, wa huwa, dan dia Rasulullah ya'lamu annahu fil haqiqati munafiqun, bahwa dia Abdullah bin Ubay pada hakikatnya munafik. Bagaimana diterima oleh akal? Kalau Rasulullah mengetahui segala perkara yang gaib, seandainya Rasulullah mengetahui Abdullah bin Ubay ini munafik, bagaimana diterima oleh akal lalu Rasulullah menyolatkannya? Sementara Allah melarang mendoakan orang munafik setelah kematiannya, dimohonkan ampunan kepada Allah baginya. Enggak boleh. Itu nggak bisa diterima oleh akal. Bagaimana Rasulullah SAW? Dan nyatanya Rasulullah yang menyolatkan. Itu artinya bahwa Rasulullah tidak mengetahui hakikat Abdullah bin Ubay. Paham tidak nih? Nah, kan dalam sejarahnya disebutkan bahwa ketika turun ayat firman Allah, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi wala tusalli, dan jangan engkau salat wahai Muhammad, ala ahadin, atas seorang, minhum, dari mereka orang-orang munafik yang mati, abadan, selamanya, jangan engkau salatkan mereka. Mensalatkan itu artinya apa? Mendoakan. Wala taqum ala qabri, dan jangan engkau berdiri di atas kuburannya, yang dimaksud untuk mendoakan. Sebab turun ayat ini adalah karena Rasulullah mensalatkan seorang munafik. Itu artinya Rasulullah tidak mengetahui orang itu bahwa dia seorang munafik, kecuali setelah diberitahukan oleh Allah bahwa dia munafik. Kalau Rasulullah tahu, tentu Rasulullah tidak akan menyolatkannya. Nah, terhadap Ubay bin Ka'ab, terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah menyolatkannya. Padahal dia termasuk ra'isul munafikin, dedengkotnya orang munafik. Dedengkotnya orang munafik.
yang secara zahir kadang kasat mata bahwa dia apa? Berbuat kejahatan terhadap umat Islam. Tapi begitu Rasulullah masih berbaik sangka, sehingga begitu dia mati disolatin oleh Rasulullah. Begitu. Itu artinya Rasulullah tidak mengetahui isi hatinya. Fasolatul jinazati, lanjut. Maka salat jenazah syafa'atun, itu syafaat lil mu'mini, bagi orang mukmin. Khusus bagi orang mukmin. Orang kafir enggak boleh disolatin. Kaifa yasihhu hadza, bagaimana dibenarkan demikian ini? Artinya tidak mungkin Rasulullah menyolatkan si orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ini sementara Rasulullah mengetahui bahwa dia munafik. Tidak mungkin. Wa qad anzalallah, dan padahal telah menurunkan oleh Allah ala rasulihi, atas rasulnya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wasaddu an sabilillah, dan menolak dari jalan Allah, artinya tidak mau beriman. Summa matu, kemudian mati mereka, wahum kuffarun, dan mereka dalam keadaan kafir. Falan yaghfirullahu lahum, maka tidak akan pernah mengampuni oleh Allah bagi mereka. Ini udah mati ini, tidak boleh didoakan permohonan ampunan kepada Allah baginya, si orang kafir ini yang udah mati. Adapun yang masih hidup boleh memohonkan kepada Allah ampunan baginya, dia masih hidup boleh. Tetapi maknanya apa? Doa supaya dia masuk Islam, karena dengan masuk Islam Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam bagi ayahnya, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Sa'astaghfiru laka, saya akan memohonkan ampunan laka bagimu, Rabbi, terhadap Tuhanku. Dalam satu riwayat disebutkan ayahnya, ada riwayat yang mengatakan adalah pamannya yang bernama Azar. Demikian pula perkataan Nabi Nuh dalam ayat Al-Quran. Nah, jadi beristighfar bagi orang kafir kalau dia masih hidup boleh, tapi kalau sudah mati enggak boleh. Nah, mendoakan mayit kafir haram, termasuk mensolatkannya, karena mensolatkan itu artinya mendoakannya. Ayat lain firman Allah menyebutkan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa zalamu, dan zalim mereka, artinya kufur, musyrik. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, tidaklah Allah mengampuni bagi mereka, wala liyahdiyahum tariqa, dan tidak pula memberi oleh Allah hidayah akan mereka, akan tariq, akan jalan, illa tariqa jahannam, kecuali jalan menuju jahannam, khalidina fiha abada, kekal mereka fiha, di dalamnya jahannam, abadan, selamanya. Wa kaifa yuqalu, ini namanya dalil akli ini. Wa kaifa yuqalu, dan bagaimana diterima akal, ayyakuna, bahwa ada arsalar rasul, telah mengutus oleh Rasulullah ashabahul qurra as-sab'ina, akan para sahabatnya yang ahli qiraah yang sebanyak 70 orang, ila maghdarihim wa maqtalihim zulman, kepada tujuan membunuh mereka, maqtalihim, kepada kematian mereka, zulman secara zalim. Maksudnya begini, ada hadis diriwayatkan oleh banyak para ulama, hadis sahih, Rasulullah mengirim 70 orang ahli qiraah dari para sahabatnya, orang-orang alim ahli qiraah, ke perang namanya perang Yamamah.
Di perang tersebut seluruhnya itu para sahabat mati. Matinya mati syahid tentu. Tentu Rasulullah seandainya mengetahui bahwa mereka akan mati, nggak bakalan dikirim ke sana. Tidak masuk akal kalau Rasulullah mengetahui bahwa mereka akan mati, lalu oleh Rasulullah diutus. Sudah berangkat, ayo berangkat. Itu namanya apa? Suruh mati. Seakan-akan apa? Untuk dibunuh diutus mereka oleh Rasulullah pada perang tersebut. Nggak bisa masuk akal bahwa Rasulullah mengetahui perkara gaib, mengetahui kematian mereka, lalu Rasulullah sengaja mengutus mereka ke kematiannya tersebut. Mustahil seperti itu. Falau kana ar-rasulu, maka seandainya adalah Rasulullah ya'lamul ghaiba, mengetahui segala perkara gaib, kullahu seluruhnya, kullal ghaib, kaifa yursiluhum ila aidil zalimin, bagaimana mengutus oleh Rasulullah akan mereka para sahabatnya ke tangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, al-kafarati, orang-orang kafir, liyaqtuluhum, untuk membunuhi oleh orang-orang kafir tersebut akan para sahabatnya itu. Bisa diterima akal enggak? Tidak. Artinya mustahil Rasulullah kalau mengetahui semua perkara yang gaib dan Rasulullah mengetahui kematian mereka, lalu demikian tetap Rasulullah mengutus mereka ke kematian tersebut. Mustahil. Walaupun tentu mereka matinya mati syahid, kemuliaan. Orang mati syahid itu mendapatkan kemuliaan dengan kematiannya tersebut. Tetapi akan banyak manfaat kalau Rasulullah mengutus para ulama dari kalangan sahabat tersebut ke tempat-tempat yang untuk berdakwah di tempat tersebut, mengajarkan ilmu-ilmu Rasulullah kepada mereka, bukan untuk dibunuhi, bukan untuk supaya mati di medan perang. Rasulullah itu kan tujuannya bukan untuk apa? Membunuhi umat ini, justru apa? Untuk menyebarkan ajarannya kepada umat ini. Nah, itu dalil aklinya, dalil akli bahwa mustahil secara akal Rasulullah mengetahui semua perkara gaib seperti yang diketahui oleh Allah. Mustahil demikian itu. Karena dengan demikian maka berarti telah mensejajarkan Rasulullah dengan Allah, menyamakan antara al-makhluk dengan al-khaliq. Dan itu adalah syirik, kufur. Nauzubillah. Nah, jadi kita mengatakannya Rasulullah mengetahui beberapa perkara yang gaib yang diberitahukan oleh Allah kepadanya, diwahyukan oleh Allah kepadanya, tetapi tidak dalam seluruh perkara gaib. Dalam Quran Allah berfirman nanti terkait dengan dalil naqli, ada banyak ayat yang menunjukkan itu. Salah satunya firman Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Ada yang tahu di mana matinya? Setiap orang dari kita nanti nggak ada yang tahu. Walaupun kita berpesan ntar kalau saya mati kuburin di kampung, matinya mah belum tentu di wilayah dia sendiri atau di Jakarta atau di kampungnya, nggak ada yang tahu. Ayat Quran menetapkan begitu. Wa ma tadri nafsun, ini mutlak ini. Nafsun di sini dengan kata nakiroh. Kata nakiro, bentuk nakiro datang dalam siyagun nafyi, dalam sigotun nafyi. Sigoh nafyi wama, tidaklah nafsun satu jiwa pun gitu. Tadri yang mengetahui oleh itu jiwa bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia akan mati. Tidak ada siapapun yang tahu. Termasuk di dalamnya apa? Para nabi, termasuk di dalamnya para ulama, termasuk di dalamnya bahkan para malaikat.
Karena redaksi ayatnya apa? Mutlak. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Mutlak, tidak ada siapapun jiwa yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Nah, jadi kesimpulan besar yang wajib kita yakini bahwa Allah dalam sifat-sifatnya tidak ada keserupaan baginya dengan siapapun. Dalam ilmunya, dalam kudrahnya, dalam iradahnya, dalam sifat baqa'nya, dalam sifat qidamnya, tidak ada siapapun, tidak ada apapun yang serupa dengan Allah pada sifat-sifatnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab.